Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam yang disusun oleh Al-Imam atau Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman ibn Abdullah al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Dan masih pada pembahasan hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, sampai pada penjelasan al-muallif al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa'lam annal amala li ghairillahi aqsamun. Ketahuilah bahwasanya amalan untuk selain Allah itu ada beberapa macam. Fataratan yakunu riya'an mahdhan, maka terkadang amalan tersebut riya murni. Karena pembahasan kita ini sebelumnya terkait dengan seseorang yang beramal niatnya untuk mendapat pujian manusia, yang telah kita sampaikan hadisnya di pertemuan sebelumnya, hadis riwayat Muslim. 3 golongan yang disidang di hari kiamat pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang belajar dan mengajarkan agama dan pandai membaca Al-Quran, dan yang ketiga orang yang berinfak. Mereka semua mengaku lillah, namun ternyata Allah mengetahui isi hati mereka dan mengatakan bahwa mereka ini hanya ingin mendapatkan pujian. Maka dari itu pembahasan berikutnya terkait dengan amalan yang ditujukan untuk selain Allah. Amalan untuk selain Allah itu ada beberapa macam. Yang pertama, riya murni, bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqin, di mana tidaklah dimaksudkan dengan amalan tersebut kecuali hanya ingin dilihat oleh makhluk. Jadi tidak ada sedikit pun niat lillah, semata-mata tujuannya hanya ingin dilihat oleh makhluk, dilihat oleh manusia. Li gharadin dunyawiyyin, tentu untuk tujuan duniawi, ya mungkin mencari muka atau yang semisalnya. Jadi semata-mata dia beramal agar dilihat orang dengan tujuan duniawi. Kahalil munafiqina fi salatihim, seperti keadaan orang-orang munafik di dalam salat mereka, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan mereka, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka bangkit untuk salat, sebenarnya mereka itu malas, hanya saja supaya mereka diakui sebagai kaum muslimin, sehingga dengan terpaksa mereka sholat agar manusia melihat bahwa mereka ini muslim, mengerjakan sholat.
Tidak ada tujuan lain kecuali hanya itu, salat supaya dianggap sebagai muslim. Jadi niat mereka riya mahdhan, semata-mata murni ingin dilihat manusia. Wa hadzal riya'ul mahd, dan riya yang murni ini la yakadu yasduru min mu'minin, hampir tidak dijumpai, hampir tidak ada pada diri seorang mukmin fi fardhis salati wassiyam, dalam menjalankan kewajiban salat dan puasa. Kalau mukmin hampir tidak mungkin ini terjadi. Seorang mukmin salat gara-gara ingin dilihat orang, ya, semata-mata. Tapi kalau salatnya lillah, lalu hinggap di dalam benaknya niat ingin dilihat orang, itu beda pembahasan. Nanti akan dibahas insyaallah. Yang kita bahas sekarang itu riya murni, tujuan utama hanya agar dilihat orang. Maka ini hampir tidak terjadi pada seorang mukmin ketika dia mengerjakan kewajiban salat maupun puasa. Wa hadzal riya'ul mahd. Kemudian waqad yasduru fi shadaqatil wajibah, tapi mungkin terjadi riya murni ini mungkin terjadi pada sedekah wajib, yaitu zakat. Kalau zakat, kata Imam Ibn Rajab, mungkin terjadi pada seorang muslim riya murni. Sebenarnya berat dia itu mengeluarkan harta, tapi karena sudah dihitung oleh amil misalkan, kalau nggak dikeluarkan maka dia khawatir ini dan itu, maka dengan terpaksa ia keluarkan, bahkan ia tampakkan untuk menunjukkan bahwa dia telah membayar zakat. Wal hajj, demikian pula haji. Ada kalanya orang niat berhaji semata-mata hanya ingin mendapatkan pengakuan agar dipanggil Pak Haji. Yang lain semua sudah haji, dia saja yang belum. Bukan karena keutamaan ingin menjalankan rukun Islam, bukan karena ingin mendapatkan keutamaan haji mabrur yang balasannya surga, tapi semata-mata karena pengakuan manusia semata. Mungkin terjadi, mungkin terjadi, ya. Wa ghairihima minal a'malidz zahirah, dan yang selain keduanya dari amalan-amalan yang zahir. Selain zakat dan haji, ada kalanya mungkin seseorang itu memperlihatkan amalnya semata-mata hanya ingin dilihat manusia. Awil lati yata'adda naf'uha, atau amalan yang bermanfaat bagi orang lain, ya, seperti membantu, menolong, bersedekah dan semisalnya, dia tampakkan itu semata-mata ingin mendapat pujian. Fa innal ikhlasa fiha azizun, karena keikhlasan di dalam hal ini berat, ya, sulit. Lalu bagaimana status amalan tersebut? Wa hadzal amalu, maka amalan semacam ini, yaitu beramal semata-mata hanya ingin mendapat pujian, semata-mata hanya ingin dilihat, sama sekali tidak ada lillahnya, ya. Jadi ini yang pertama, seorang yang beramal riya murni, tidak ada sama sekali niatan lillah, semata-mata ingin dilihat dan mendapat pujian, maka la yashukku muslimun annahu habitun, status amalan tersebut tidak diragukan oleh seorang muslim pun bahwasanya sia-sia, amalannya terhapus. Wa anna sahibahu yastahiqqul maqta minallahi wal 'uqubah, dan pelakunya berhak mendapatkan murka dan hukuman dari Allah Ta'ala. Dan inilah yang dimaksud di dalam hadis yang kemarin kita sampaikan, 3 golongan yang diazab di hari kiamat, atau yang disidang pertama kali di hari kiamat. Mereka semua riya murni.
Mereka semua semata-mata hanya ingin mendapat pujian, sama sekali tidak ada niatan lillah. Nah, jadi ini amalan untuk selain Allah yang pertama. Apa itu? Riya murni. Bagaimana status amalan tersebut? Sia-sia, terhapus, dan pelakunya berhak mendapatkan azab di akhirat. Kemudian wataratan, dan terkadang amalan untuk selain Allah, ini yang kedua berarti ya, yakunul amalu lillah, amalannya itu untuk Allah, dia beramal lillah, untuk Allah. Wa yusyarikuhu riya, tetapi disertai dengan riya. Perhatikan perbedaannya dengan yang pertama. Yang pertama tidak ada lillahnya sama sekali, murni riya. Kalau tidak dilihat orang, dia tidak akan beramal. Tapi karena dilihat, dia baru beramal. Seperti orang munafik. Kalau seandainya tidak ada kewajiban sholat jamaah, orang munafik tidak akan berangkat ke masjid di zaman Nabi SAW. Cuman karena ada kewajiban sholat jamaah, mau tidak mau mereka harus datang agar diakui keislamannya. Berarti mereka mengerjakan sholat hanya agar dilihat orang, agar diakui keislamannya. Karena mereka menyimpan kekufuran, menampakkan keislaman. Munafik tulen, munafik i'tiqadi, secara keyakinan. Adapun yang kedua, dia beramal lillah tetapi disusupi riya, disertai dengan riya. Kemudian di sini ada perincian yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab. Fa in syarakahu min aslihi, kalau riya ini menyertai amalan itu sejak awal, fannususu as-sahihatu tadullu ala butlanihi wa hubutihi aidan, maka nas-nas, dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwa amalan itu batil. Amalan itu apa? Batal dan terhapus sia-sia juga. Jadi statusnya sama dengan yang pertama. Kalau niat riyanya ini ada di awal amalan itu dilakukan. Jadi dia mengawali amalan dengan riya, kemudian mungkin baru ada niatan lillahnya. Nah, ini hukumnya apa? Sama. Kemudian beliau Imam Ibn Rajab membawakan dalil tentang hal ini. Wa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, aku tidak butuh persekutuan sedikit pun dengan kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikahu, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya terhadapku, berbuat syirik di dalamnya ya bersama denganku untuk selainku, taraktuhu wa syarikahu, maka aku akan meninggalkannya dan sekutunya. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh amalan kita yang didasari kesyirikan. Yang didasari kesyirikan. Jadi dia memulai amalan ini dengan apa? Dengan riya. Dia memulai amalan ini dengan riya. Baru setelah itu muncul niat lillah. Kan bahasan kita ini, ya. Kalau amalan itu lillah tetapi disertai dengan apa? Riya. Bagaimana statusnya? Maka diperinci. Kalau riyanya ini di awal amalan,
yang menjadi dasar amalan, maka sama dengan yang pertama. Ya, jadi mungkin dia baru sadar kalau ini merupakan kewajiban setelah dia beramal karena riya tadi. Baru berharap pahala misalkan. Tapi diawali amalan tersebut dengan riya. Maka sebagaimana hadis ini, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak butuh persekutuan dari siapapun. Maka siapa yang beramal yang menyekutukan Allah dengannya, maka Allah tinggalkan dia berserta sekutunya. Wa kharrajal Imam Ahmad wa Tirmizi, demikian pula dalil lainnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, wa Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Majah, min hadits Abi Sa'id ibni Abi Fadalah wa kana minas sahabah, dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah dan beliau termasuk di kalangan sahabat. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina li yaumin la raiba fihi, apabila Allah mengumpulkan generasi awal dan generasi akhir pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari apa? Kiamat. Ketika Allah mengumpulkan generasi awal dan generasi akhir di hari kiamat, fanada munadin, maka ada yang menyeru, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi jalla jalaluhu falyatlub thawabahu min indi ghairillahi jalla jalaluhu fa inna Allaha aghna asy-syuraka'i 'anil syirk. Penyuruh ini mengatakan, barang siapa yang berbuat syirik di dalam sebuah amalan yang harusnya amalan itu lillah, harusnya amalan itu lillah, tetapi dia melakukan kesyirikan dengan menunjukkan amalan itu kepada selain Allah, seperti kepada orang yang ingin, yaitu ia mendapatkan pujian darinya, falyatlub thawabahu min indi ghairillah, maka hendaklah ia mencari pahala dari selain Allah. Cari pahala dari selain Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh persekutuan sesedikit pun. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh untuk dipersekutukan. Di dalam hadis yang lainnya, ya, hadis yang serupa dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, tidak ada di kitab ya, saya tambahin sendiri. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar, yaitu ar-riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah, ketika Allah berfirman, berkata di hari kiamat, idza jazan nasa bi'amalihim, ketika Allah membalas amalan-amalan manusia, Allah berkata kepada orang-orang yang riya tadi, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kalian menuju orang-orang yang kalian dahulu riya terhadap mereka di dunia, orang-orang yang kalian ingin agar melihat amalan kalian di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, maka lihatlah apakah mereka mampu memberikan balasan kepada kalian. Ya. Jadi amalan yang didasari oleh riya, maka ini juga sama, amalan ini terhapus, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya bersama dengan sekutu-sekutunya, bersama dengan orang-orang yang ia riya terhadapnya. Meskipun di tengah amalan itu dikerjakan ada niatan lillahnya,
Tapi yang menjadi poin utamanya adalah dia memulai amalan ini karena riya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau amalan ini lillah dan disertai dengan riya, kalau riyanya di awal, maka amalannya batal atau tidak? Batal. Amalannya batal, sama dengan yang pertama, sia-sia, dan pelakunya berhak mendapatkan azab. Wa amma idza kana aslul amali lillah. Adapun kalau dasar amalan ini karena Allah, thumma tara'at alaihi niyyatur riya, lalu di tengah-tengah ia beramal muncul niat riya, fa in kana khatiran wa dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf. Kalau itu hanya terbesit kemudian dia bisa melawannya, maka ini tidak akan memudaratkannya tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya ulangi, kalau orang itu dasar amalnya lillah, dasar amalnya lillah, betul-betul dia niatkan lillah, namun di tengah-tengah amalan itu dikerjakan muncul niat riya, muncul niat riya. Dan kalau niat itu hanya sekedar terbesit, kemudian dia bisa melawannya, kemudian dia bisa menghilangkannya, maka ini tidak akan membahayakannya tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Jelas ya? Nah, wa in istarsala ma'ahu, tetapi kalau ia biarkan, ini masih lanjut ya, dasar amalannya ikhlas, di tengah-tengah ada riyaknya, tetapi tidak bisa dihilangkan, dia biarkan riya itu terus menerus ada, fahal yuhbatu amaluhu am la yadurrah, maka apakah amalannya ini akan batal, akan terhapus, atau tidak akan membahayakannya, atau enggak ngefek. Wa yujaza ala asli niyatihi, yaitu dia akan dibalas sesuai dengan dasar niat awalnya tadi. Apa itu? Lillah. Maka fi dzalika ikhtilafun bainal ulama'i minas salaf. Di dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dari salafus saleh. Qad hakahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Jarir wa rajjaha anna amalahu la yabtulu bidzalik. Dihikayatkan bahwasanya Imam Ahmad, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berdua menguatkan bahwasanya amalannya tidak batal, amalannya tidak terhapus dengan hal tersebut. Wa annahu yujaza bi niyyatihil ula, karena dia akan dibalas sesuai dengan niat awalnya. Apa niat awalnya tadi? Lillah. Niat awalnya lillah, di tengah-tengah ada riya, sampai pun tidak bisa dicegah riya ini, maka menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Jarir, sebagaimana dihikayatkan oleh Imam Ibnu Rajab, tidak berpengaruh. Dia akan dibalas sesuai dengan niat awalnya. Ya. Namun ada perincian lagi. Wa dzakara Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir menyebutkan anna hadzal ikhtilafa, bahwasanya perbedaan pendapat ini innama huwa fi amalin, sesungguhnya ada pada amalan yartabitu akhiruhu bi awwalihi, yang tersambung awal dan akhirnya, amalan yang menyambung, kas salati was siyami wal hajj, seperti salat, puasa dan haji. Perhatikan, puasa itu amalan yang tersambung, sejak takbir sampai salam tidak terputus. Demikian pula dengan puasa, sejak dia menahan diri setelah azan subuh sampai tenggelamnya matahari dia berbuka, itu amalan yang menjadi satu. Kalau di tengah-tengah itu terputus
atau batal, ya sudah gugur semua puasanya. Sebagaimana sholat awal takbir masih aman, rakaat ketiga kentut, batal atau tidak? Batal. Lalu harus mengulang dari awal, kan begitu? Apakah nanti setelah wudhu langsung melanjutkan rakaat keempat? Tidak. Karena apa? Sholat, puasa ini amalan yang nyambung, ya. Sehingga kita kembali kepada pendapat kedua imam tadi. Kalau seseorang sholat niat awalnya lillah, di tengah-tengah ada riyaknya dan tidak bisa dijaga sampai akhir, maka menurut pendapat kedua imam tadi, apa tadi? Terhapus atau tidak? Tidak. Karena dibangun di atas niat awal. Kalau amalan ini amalan yang nyambung, ya. Fa amma ma la irtibata fi, adapun amalan yang tidak menyambung, amalan yang terputus-putus, kal qiraati, seperti membaca Quran, wa zikri, berzikir, wa infaqil mal, dan berinfak, wa nashril ilmi, dan menyebar ilmu, fa innahu yanqati'u bi niyyatir riya'i tari'ati alaih, maka ia terputus dengan niat riya yang muncul darinya atau yang terbesit padanya. Wa yahtaju ila tajdidi niyyatin, sehingga butuh memperbaharui niat. Contoh, seseorang mengawali bacaan Qur'annya dengan niat lillah. Maju dia di depan shaf, nggak ada orang, baca Quran niat lillah. Setelah membaca satu lembar, datang orang, muncullah riya, sehingga lembar kedua, di situ apa? Ada riyaknya. Pertanyaannya, bacaan yang pertama tadi, lembar pertama tadi, apakah batal? Apakah terhapus? Jawabannya tidak. Ya, tetapi di lembar kedua, ini sudah beda lagi. Lembar pertama Anda tidak ada perasaan sedikit pun untuk mengharap pujian dan penglihatan manusia, tapi di lembar kedua sudah muncul nih riyaknya dan tidak bisa dihilangkan, kuat sekali, sehingga yang awalnya lillah tadi, ya. Contohnya nih, misalkan dia niat baca selembar sajalah, udah niat selembar, tidak ada gangguan apapun. Begitu mau ditutup, ada orang datang, nambah apa? Bacaan. Apa niatnya ini? Ya, sangat kuat diduga riya. Jadi sudah terputus bacaan yang pertama dengan apa? Bacaan di lembar yang kedua. Lembar yang kedua, ini yang bermasalah. Dia mulai lembar yang kedua ini dengan niat riya. Meskipun pada akhirnya dia coba perangi dan lain sebagainya karena sulit, maka wallahu a'lam bishawab, maka untuk lembar yang kedua ini amalannya terhapus, amalannya batal, sehingga dia tidak mendapat pahala dari bacaan Quran di lembar yang kedua. Nah, di lembar yang ketiga mungkin dia bisa menata niat lagi. Ini harus dihilangkan nih. Bismillah, saya niatnya lillah lagi. Baru bisa apa? Memperbarui niat lagi. Nah, ini kalau amalan yang apa? Terputus. Bahkan mungkin antara satu ayat dengan ayat yang lain bisa beda apa? Ganjarannya. Ayat 1-5 dibaca dengan ikhlas, khusyuk, tidak ada sedikit pun niat selain Allah Ta'ala. Tidak ada ingin dilihat, tidak ada ingin didengar, tidak ada ingin dipuji. Tapi begitu menginjak ayat yang ke-6, sudah mulai ada ini harapan-harapan pujian, harapan-harapan dilihat, ya, maka bisa berbeda status bacaannya. Di ayat pertama sampai ke-5
diterima, ayat ke-6. Nah, ini bermasalah nih. Karena apa? Amalan ini amalan yang tidak menyambung. Demikian pula dengan infak. Ya, beda antara satu infak dengan infak yang lain. Bahkan di waktu yang bersamaan mungkin berbeda. Orang membawa uang 100 ribu, lalu dia bagikan kepada 5 orang, 20 ribuan. Kasih 20. Yang pertama murni lillah, yang kedua masih lillah, yang ketiga lillah, yang keempat lillah, yang kelima duit pun entek kok tuku bensin ya apa iki. Tapi udah kadung dilihat orang, akhirnya dikasih lah. Dia punya uang 100 ribu, 20 ribuan 5 ndil. Ya, niatnya dia sedekah. Ya niatnya ya 80 ribu lah biar ada pegangan untuk beli bensin gitu ya. Kasih ke orang satu, lihatnya lillah, 2, 3, 4, tinggal 20 ribu. Ya, maunya apa? Dia simpan ya untuk pegangan. Ada orang, kalau nggak dikasih ya malu, atau dia mungkin khawatir mendapat cemoohan atau apapun itu, akhirnya dia kasih dengan tujuan ingin mengharap pujian atau untuk menghilangkan rasa tidak enak. Pertanyaannya, apakah status infak untuk 5 orang tadi sama? Sama enggak? Beda. Orang pertama, kedua, ketiga, keempat mungkin ikhlas. Orang yang kelima tidak. Jadi yang 4 diterima, yang kelima tidak diterima. Karena apa? Infak ini amalan yang terputus. Satu infak beda dengan infak yang lain. Dan ini berbeda dengan apa tadi? Sholat nyambung sholat. Puasa juga nyambung, haji juga nyambung. Sehingga kita kembali kepada permasalahan ini. Jadi kalau niat awalnya lillah dalam amalan yang nyambung, niat awalnya lillah di dalam amalan yang nyambung, kemudian di tengah-tengah amalan muncul riya, kalau ini bisa dihilangkan, aman, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, aman, pahalanya utuh. Yang jadi masalah kalau tidak bisa dilawan. Jadi riya ini tetap mengganggu kenyamanan ibadahnya sampai akhir sholat. Pertanyaannya, apakah amalannya batal, amalannya terhapus dan sia-sia? Jawabannya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan Imam Ibnu Rajab, Allahu a'lam bishawab, ketika menyebutkan Ibnu Jarir dan Imam Ahmad menguatkan pendapat tidak batal, nampaknya ini yang beliau kuatkan. Ya, karena amalan itu dilihat dari niat awalnya. Adapun di tengah-tengah amalan, maka wallahu a'lam bishawab itu tidak berdampak. Meskipun demikian, tetap usahakan untuk apa? Menghilangkannya. Dilawan sekuat tenaga. Dilawan sebisa mungkin. Baik. Ini yang kedua ya. Jadi yang kedua rinci ya. Ya semoga khususnya anak-anak ini mencatat nih ya. Lek suruh ngulang bisa nggak ini? Suruh ngulang bisa nggak? Diulang tak? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi murni riya. Statusnya bagaimana? Terhapus, batal, sia-sia. Pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Yang kedua, diawali dulu dengan lillah tapi disertai dengan apa? Riya. Amalannya lillah tapi disertai dengan riya. Lalu perinciannya bagaimana? Kalau niat awalnya riya, maka batal. Meskipun di tengah-tengah ada lillahnya, nggak ngefek, yang dihitung yang di awal. Ya. Tapi kalau niat awalnya itu lillah, di tengah-tengah ada riyanya, perincian.
Perincian. Kalau bisa dihilangkan, aman nggak? Aman. Kalau bisa dihilangkan, aman. Tapi kalau nggak bisa dihilangkan, ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Jarir menguatkan aman, karena yang dianggap yang apa? Awalnya. Yang dianggap yang awalnya. Tapi ini berkaitan dengan amalan yang apa? Menyambung, seperti sholat, puasa. Tapi kalau amalan yang terputus, maka per amalan itu dihitung sesuai dengan niatnya. Seperti baca Quran, ya, per ayat niatnya lillah, ya sudah aman. Ayat pertama ayat lillah, ayat ketiga masih lillah, ayat keempat sudah beda. Maka mulai ayat keempat ini bermasalah. Ini bermasalah karena amalan ini amalan yang terputus, tidak menyambung. Alhamdulillah. Taib. Kemudian yang terakhir, fa amma idza amilal amala khalisan. Adapun ketika seseorang beramal amalan yang ikhlas, thumma alqallahu lahu tsana'al hasana fi qulubil mu'minina bidzalik. Kemudian Allah memberikan baginya pujian yang baik di hati orang-orang yang beriman. Jadi orang ini beramal ikhlas, sama sekali tidak ada niat riyaknya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan tersebut menjadi pujian yang baik di hati kaum mukminin. Fa fariha bi fadlillahi wa rahmatihi, sehingga orang yang beramal ini merasa gembira dengan karunia dan rahmat Allah. Wastabsyara bidzalik, lidzalik, dia merasa gembira dengan hal tersebut. Lam yadhurruhu, maka ini tidak memadaratkannya. Perhatikan, orang beramal lillah yang dengannya dia mendapatkan pujian dari orang. Dia tidak mengharapkan pujian itu, tapi pujian itu datang sendiri, dan itu mungkin membuat dia membuat dia senang. Maka kata Imam Ibnu Rajab, lam yadhurruhu, ini tidak memadaratkannya. Wa fi hadzal ma'na jaa haditsu Abi Dzarr 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam makna inilah telah datang hadis Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu su'il, bahwa beliau pernah ditanya, anir rajuli ya'malul 'amala lillahi minal khair. Ya. Ada seseorang yang beramal dengan amalan lillah, berupa kebaikan, wa yahmaduhu nasu alaih, dan dia mendapat pujian dari manusia. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Kharrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, pujian yang didapatkan oleh seseorang yang beramal lillah, maka ini tidak membahayakan dirinya selama dia tidak terpengaruh dengan pujian tersebut, selama dia tidak terlena dengan pujian tersebut. Ya, karena pujian ini diucapkan setelah orang tersebut melakukan amalan. Ada orang yang membaca Al-Quran yang bacaannya merdu, kemudian ketika orang mendengar bacaannya merasa khusyuk, merasa bergetar hatinya. Dan orang ini yang membaca Quran tidak ada niatan sama sekali untuk membuat orang, yaitu namanya lillahi ta'ala, ya,
Namun setelah dia melakukan amalan itu, entah keesokan harinya dia mendapatkan kabar, kamu kemarin dipuji loh sama Pak RT. Loh, kenapa? Dia sampai nangis mendengar bacaan Qur'anmu. Karena apa? Bacaanmu membuat hatinya bergetar. Pertanyaannya, apakah ini membahayakan? Cuman nyari Pak RT, ini Pak RT ini. Berarti beda lagi sudah. Makanya pujian ini memang disebutkan Nabi SAW adalah kabira yang disegerakan bagi seorang muslim, tapi juga bisa membahayakan kalau membuat terlena, ya. Wal naqtadir ala hadzal miqdar minal kalami alal ikhlas war riya fa inna fihi kifayatan. Maka kita cukupkan dalam kadar hal semacam ini, membicarakan tentang ikhlas dan riya, maka ini sudah cukup. Dan yang terakhir, Imam Ibnu Rajab membawakan beberapa petuah dari salafus saleh yang menjadi nasihatnya. Wabil jumlati, dan secara umum, fama ahsana qaula Sahal ibni Abdillah, betapa baiknya ucapan Sahal bin Abdillah, laisa ala nafsi syai'un asyaqqa minal ikhlas, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi jiwa dibandingkan dengan keikhlasan. Li'annahu laisa laha fihi nasib, karena tidak ada bagi jiwa itu sedikit pun bagian di dalamnya. Artinya keikhlasan tidak boleh sedikit pun bercampur dengan keinginan jiwa. Jiwa tidak boleh ikut-ikut ada di dalam bagian dari amalan itu, harus ikhlas. Ya, makanya paling berat, ya, hal yang paling berat pada jiwa itu mengikhlaskan, yaitu amalan. Wa qala Yusuf ibn al-Husain ar-Razi, Yusuf bin al-Husain ar-Razi berkata, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas, hal yang paling berat di dunia ini adalah keikhlasan. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya ala an qalbi, betapa seringnya aku bersungguh-sungguh untuk menggugurkan riya dari hatiku. Faka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar, tapi seakan-akan riya itu tumbuh lagi di dalam hatiku dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang lain, ya. Jadi seakan-akan riya ini sudah kita usahakan untuk apa? Kita basmi, tapi ternyata muncul lagi dengan gaya yang berbeda, dengan model yang berbeda. Wa qala Ibnu Uyainah berkata, kana min du'ai Mutarrif ibni Abdillah, di antara doanya Mutarrif bin Abdillah, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaiki minhu thumma udtu fihi, ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepadamu dari apa yang aku bertaubat kepadamu darinya, kemudian aku ulangi lagi. Wa astaghfiruka ma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam ufi laka bihi, dan aku meminta ampun kepadamu apa yang aku jadikan untukmu di dalam jiwaku, yaitu harusnya ikhlas, kemudian aku tidak menepatinya. Wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak, dan aku meminta ampun kepadamu dari apa yang aku mengira sesungguhnya aku mengharapkan wajahmu dengan amal tersebut. Fa khalata qalbi minhu ma qad alimta, namun itu bercampur di dalam hatiku niat apa yang telah engkau ketahui. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir dari pembahasan Imam Ibnu Rajab rahimahullah tentang hadis yang pertama. Namun di sini ada catatan kaki, ya, yang cukup penting. Waqad warada fi hadzal ma'na haditsun an Maqil ibni Yasar. Doanya siapa tadi? Doanya Mutarrif bin Abdillah. Ini sebenarnya sudah tercukupi dengan hadis Nabi SAW dari Maqil bin Yasar, yang intinya Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibil amal. Wahai Abu Bakar, sungguh kesyirikan itu lebih samar dibandingkan dengan jejak kaki semut. Maka Abu Bakar berkata, wa hal syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Ya, apakah syirik itu terjadi hanya
seseorang yang menjadikan Tuhan selain Allah, apakah itu yang dimaksud syirik? Maka Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la syirku akhfa min dabibin namal, sesungguhnya syirik itu lebih samar daripada jejak kaki semut. Artinya bukan hanya menyembah kepada selain Allah saja syirik. Ada kalanya syirik itu berupa riya, ya, syirik kecil, lebih samar dibandingkan dengan jejak kaki semut. Lalu Nabi SAW mengatakan, maukah aku kau beritahu, ya, maukah engkau kau beritahu sesuatu yang apabila engkau membacanya akan hilang, yaitu hal yang diniatkan untuk selain Allah, yang sedikit maupun yang banyak. Maka Abu Bakar mengatakan, iya, katakanlah, kata Nabi SAW, Allahumma. Nah, ini baru doanya. Doa ini sudah mencukupi daripada ucapan mutarif tadi. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Simple, pendek, tapi ini sudah mencukupi karena bersumber dari Nabi SAW. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika min an usyrika bik, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku menyadarinya, wa astaghfiruka, dan aku memohon kepadamu ya Allah berbuat syirik kepadamu, lima la a'lam, dalam keadaan aku tidak mengetahuinya. Ya, silakan ini dihafalkan, insya Allah sudah mencukupi. Setidaknya kalau ada niat-niat riya itu datang, kita baca doa ini untuk menangkalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sudah masuk waktu Isya ya. Bisa adzan terlebih dahulu. Tafadhal, silakan. Baik, jika demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.